Oke guys, balik lagi bersama saya ya di rumah ikan. Nah, dalam video kali ini saya mau ngasih makan ikan seperti biasa, dan kita menggunakan Polaret yo. Nah, Polaret yang kita sudah masak menggunakan air sehingga dia bisa menyerupai seperti Artemia hidup. Padahal sebenarnya Polaret ini adalah Artemia yang sudah dikeringkan sehingga ini bisa menyerupai seperti Artemia. Nah, oke, kita langsung ngasih makan ikan kita yang kita belum tak update ya. Nah, ini ikan-ikan kita setelah beberapa puluhan abad setelah beberapa hari ini kita belum update toh. Nah, perkembangannya seperti ini yo. Nah, ikannya cepat gede ikannya cepat gede yang kita mau langsung ngasih makan loh. Ini sudah mulai ngumpul loh. Nah, kita kasih makan. Nah, bisa kalian lihat ikannya wis ngumpul loh. Oke, ini adalah ikan sisaan sortiran ya. Jadi masih kecil itu saya sudah sortir. Kenapa seperti itu? Karena kemarin tuh kan nyampur ya indukannya. Bukan indukannya yang nyampur, jadi anakannya kita campur di satu kolam dengan beberapa indukan. Nah, akhirnya apa? Ini juga sebagian ada yang belum kita sortir. Nah, itu masih ada yang hitam-hitam tuh. Nah, itu dari ikan yang lain, dari jenis yang lain. Nah, kita campur, nanti kita sortir lagi yang ketiga kali lah. Soalnya yang kedua itu kita pisah yang hitam-hitam seperti ini. Terus yang kedua kalinya, yang pertama kita pisah yang hitam-hitam. Terus yang selanjutnya itu dari jenis Black Moscow kita sortir juga, karena dari jenis Black Moscow itu kelihatan banget hitamnya ya. Nah, ini kita ikan baru kurang lebih 2 mingguan nih. Kondisinya seperti ini 2 minggu ya. Nah, karena kita selain ngasih makannya rutin, kedua ini airnya juga kita kuras yo, airnya juga kita kuras. Nah, kalau kawan-kawan pengen ikan kawan-kawan itu cepat gede, nah airnya itu harus benar-benar bersih, diganti setiap 2 minggu sekali lah minimal ya. Dan itu cara menggantinya itu kawan-kawan harus memindahkan terlebih dahulu ikannya. Ya, langsung yang sebelah sini ya. Nah, ikannya itu harus tak pisahin dalam satu wadah. Terus kemudian lahap banget ya. Terus kemudian airnya itu bawa air yang dari tempat ini, kalau kawan-kawan atau kalian bawa ya, sehingga nanti pas pencampurannya itu kawan-kawan harus mengaklimatisasi si ikan terhadap air baru. Nah, sehingga nantinya si ikan itu tidak stres ya. Tidak stres. Nah, efeknya si ikan sehat nantinya, tidak stres tempat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang sebagiannya kita akan kasih yang sebelah sana. Soalnya sebelah sana itu ada ikan yang masih bocil-bocil. Kalau ikan yang di sini sih ikan-ikan yang baru kita masukin indukannya biar mereka melahirkan di sini. Nah, yang di sebelah sana ini kolam atau tempat Black Moscow yang semalam kita sudah sortir. Nah, oke, tuh ikannya banyak loh. Tuh
ini hasil penyortiran kita ya kemarin. Tuh, ikannya udah pada gede-gede tuh. Tuh, ikannya cepet gede-gede tuh kan. Kita bikin buat thumbnail. Tuh, kita bikin buat thumbnail. Tuh, ikannya gede-gede tuh, cepet gede tuh. Nah, kita pindah ke sebelah sana. Nah, ini juga sama, ini full ikan nih. Ini full ikan juga sama. Jadi kita sekalian ngobrol ya. Nah, jadi sebenarnya saya tuh kiper pemula ya, kiper pemula, tapi pengen belajar gapi. Nah, akhirnya apa, saya beli partaian, harganya murah. Nah, sehingga ikan partaian itu saya manfaatkan buat kita breeding. Nah, ini udah kita tak bisa indukannya ya. Nah, tuh anakannya tuh, anakannya. Jadi sebelum kawan-kawan bermain gapi kualitas, kawan-kawan bisa menggunakan gapi-gapi ecek-ecek aja. Yang penting apa, belajar membreeding ikannya aja dulu, membanyakin dulu ikannya, terus ikannya bisa hidup, udah itu aja. Nah, kalau kawan-kawan udah bisa beli ikan murah terus bisa hidup sampai anak-anaknya itu bisa menjadi indukan lagi, itu kawan-kawan gampang nantinya kalau mau memelihara ikan-ikan berkualitas. Soalnya apa, kalau mau ikan berkualitas itu kawan-kawan harus punya banyak tempat. Soalnya satu ikan itu kawan-kawan harus punya 3 tempat ya. Nah, soalnya yang pertama kawan-kawan harus menyortir ikan yang berkualitas satu, yang kedua kawan-kawan harus sediakan untuk ikan-ikan yang rijekan. Nah, yang ketiga kawan-kawan harus pisahkan tempat jantan dan betina. Soalnya kenapa, ikan ini kalau masih kecil itu jangan dulu di breeding. Jadi di breedingnya nanti kalau udah mencapai usia yang sudah maksimal. Nah, itu kalau mau main ikan yang berkualitas. Kalau mau main ikan yang ecek-ecek ya sih, penting ada tempat buat mereka hamil ikannya. Terus selanjutnya apa, nanti anakannya tak pisah menjadi satu. Nah, paling kerepotannya nanti setelah ikannya udah pada gede. Nah, akhirnya apa, kawan-kawan harus memisahkan setiap jenis-jenisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kecuali yang jantan-jantan dan betina itu kawan-kawan bisa pisahkan. Kalaupun menggunakan ikan-ikan yang jelek juga kawan-kawan harus pisahkan juga nantinya, biar apa, biar bersih dari ikan-ikan yang nantinya menjadi candolan. Nah, walaupun ikan-ikan kawan-kawan reject itu masih anggapannya normal lah ya, umum. Soalnya walaupun sudah menjadi breeder profesional juga tetap arane ikan itu pasti punya reject ya. Nah, oke. Kita pindah ke sini, kita ambil pakan yang gede-gede buat indukan, soalnya udah habis. Nah, oke, ini pakan buat indukan nih. Nah, kita ngobrol dulu dikit. Jadi kawan-kawan juga mesti tahu ya, hal apa saja yang sebenarnya terjadi di gupi itu.
yang menjadi kawan-kawan itu gampang bosan dan gampang frustasi. Yo, alasannya satu, ikan ini itu susah gedenya. Terus selanjutnya ikan ini itu suka beda sama indukannya. Ini kita 2 kali ya ngasih makan ya, suka beda sama indukannya, itu wajar. Nah, yang penting kawan-kawan harus tahu indukan itu sebenarnya garis keturunannya itu sama apa enggak. Nah, kadang yang sederhana aja ya, yang sederhana aja seperti halnya PRTDE itu PRTDE aja ya, sebenarnya indukan aslinya itu bukan merah, tapi di telinganya itu ada apa, ada ininya apa, ada apa sih namanya, telinganya hitam gitu loh. Nanti kita akan perlihatkan PRTDE yang sebenarnya itu kualitasnya seperti apa. Nah, kawan-kawan bakalan tahu. Nah, agar kawan-kawan nantinya punya keturunan PRTDE yang benar-benar PRTDE, bukan hanya PRT-an aja. Soalnya banyak yang beredar itu kawan-kawan, beli ikan yang PRT-an. Soalnya emang banyak rijikannya kalau PRT. Rijikannya apa? Jadi PRT aja, bukan PRTDE. Nah, oke. Ini sedikit sharing aja ya, bukan sok tahu, tapi saya belajar dari pengalaman yang sudah saya sering kecewa masalah perkara indukan yang suka anaknya itu banyak rejekan. Soalnya apa, nantinya kan kita kesulitan memisahkan anakannya, dan terlebih juga kita gak bisa ya bikin strain baru kalau nggak benar-benar kita konsisten memelihara ikan ini. Nah, kita lihat nih. Nah, kita sekalian ngasih makan. Nah, sebenarnya PRT itu sebenarnya indukannya anak ini ya apa, anak hitam di telinganya. Nah, gak kelihatan ya. Indukannya tuh. Nah, warnanya juga biru, yang sebenarnya biru bukan merah. Nah, kalau yang merah kebanyakan itu dia telinganya nggak lebar, makanya yang beredar itu kebanyakan kayak gitu. Kenapa ya, nggak tahu sih, biar banyak rejekannya atau gimana sih ya, breeder apa biar banyak untungnya atau gimana sih. Makanya kalian itu, saya termasuk yang sudah kemakan omongan atau kemakan dari branding, sehingga akhirnya apa, yang hobi-hobi baru itu mereka kesulitan untuk bisa benar-benar bertahan di hobi itu. Makanya jangan nyalahin penghobi yang nggak konsisten. Soalnya kenapa ya, dari ketua aneh atau dari sang breedernya yang nggak jujur. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya sedikit sharing aja yuk, bukan menggurui ataupun merasa paling benar. Sebenarnya kawan-kawan harus jeli aja lah. Kalau punya uang lebih, ya mending beli yang asli, jangan tergiur sama harga ya. Soalnya harga itu bener-bener menjadi apa ya, menjadi sensitif. Soalnya apa, harga mahal juga kadang breeder yang suka berbohong menggunakan ikan-ikan reject. Harga murah, breeder pasti bilangnya ya kualitas
harga itu gimana kualitas, ya itu bener, tapi gimana mau bisa berkembang tuh orang yang benar-benar mengeluarkan uang tapi mendapatkan ikan yang ecek-ecek. Walah, mumet daskul. Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil dulu ini nih.